Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Armini Balkis, NIM 19511244026, akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Produk Roti Fungsional Potensial sebagai Sistem Pengiriman untuk Prebiotik dan Probiotik Penambah Kesehatan. Abstrak. Beberapa manfaat kesehatan telah dikaitkan dengan probiotik dan prebiotik. Sebagian besar terlibat dalam pengaturan mikrobia usus tuan. Di dalam kasus produk roti, penggabungan mereka telah dilihat untuk meningkatkan beberapa parameter teknologi seperti volume spesifik, tekstur bersama dengan parameter sensorial seperti rasa dan aroma. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat menjadi lebih sadar akan hubungan yang ada antara konsumsi makanan dan kesehatan personal. Sebagai tanggapan, para ilmuwan makanan industri telah bekerja pada rancangan dan pengembangan tidak hanya makanan yang lebih bergizi, tetapi juga makanan yang memberikan manfaat kesehatan ekstra bagi konsumennya. Ini dikenal sebagai makanan fungsional. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyajikan peran yang dimainkan probiotik dan prebiotik dalam desain dan pengembangan produk roti fungsional yang telah dibuat selama beberapa tahun terakhir. 4 jenis utama makanan fungsional yaitu yang pertama, produk yang diperkaya merupakan bahan makanan yang memiliki nutrisi tambahan dalam komposisinya. Yang kedua, produk yang diperkaya merupakan produk yang dikembangkan dengan menambahkan nutrisi atau komponen tambahan yang tidak ditemukan secara normal di sumber makanan itu. Yang ketiga, ada produk yang diubah. Produk yang diubah adalah produk di mana komponen yang tidak menguntungkan telah dihapus, dikurangi, atau diganti dengan komponen lain yang dengan efek menguntungkan. Komoditas yang ditingkatkan yaitu produk di mana salah satu komponen telah secara alami ditingkatkan melalui kondisi khusus. Ketika memperhitungkan makanan panggang, harus memperhatikan bahwa beberapa senyawa digunakan dalam produksi produk roti yang dapat berdampak pada fungsi potensial mereka. Bahan-bahan seperti tepung, lemak, dan garam, serta aditif seperti pengemulsi, pengawet, dan agen pengoksidasi yang digunakan. Alat bantu pengolahan seperti lipase, protease, dan silanase. Properti fungsional alternatif tepung. Beberapa tepung dari sumber alternatif telah dipelajari untuk menentukan potensi atau sifat prebiotik mereka. Yang pertama ada tepung yakon atau Smalanthus sonifolius telah menunjukkan sifat prebiotik yang tinggi pada kelinci percobaan dengan kandungan fructoligosaccharides dan asam klorogenik yang tinggi. Yang kedua ada pisang kerdil hijau. Tepung praventilasi peradangan usus pada colitis model Murine dan karena kandungan pati resisten yang tinggi. Yang ketiga, sebagian besar penelitian yang dilakukan dalam pengembangan produk roti fungsional dikembangkan dengan memasukkan probiotik dan prebiotik untuk menunjukkan manfaat kesehatan yang ditingkatkan bagi konsumennya. Produk roti prebiotik fungsional potensial. Desain produk roti fungsional potensial termasuk probiotik dalam formulasi mereka. Membutuhkan pendekatan yang berbeda karena suhu tinggi di mana mereka dipanggang. Karena sebagian besar mikroorganisme probiotik akan dihilangkan melalui baking proses, alternatif untuk memberikan manfaat bagi konsumennya adalah teknologi sourdough. Sourdough didefinisikan sebagai campuran antara gandum atau tepung gandum hitam dan air yang difermentasikan oleh bakteri asam laktat dengan atau tanpa ragi. Selanjutnya, studi dalam produk roti probiotik fungsional potensial. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai penggunaan teknologi adonan asam untuk pengembangan potensi makanan panggang probiotik fungsional. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan jumlah asam organik yang ada, tingkat hidrolisis asam fitat, serta karakteristik kualitas fisik dari berbagai roti substitusi bersama dengan kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa konsumsi 100 gram per hari roti akan cukup menampilkan manfaat kesehatan bagi konsumen. Selain memberikan manfaat kesehatan tambahan,
Penelitian ini telah mengevaluasi potensi saur teknologi, meningkatkan umur simpan produk. Mikroenkapsulasi probiotik. Dalam konteks artikel ini, mikroenkapsulasi probiotik adalah pendekatan lain untuk meningkatkan kelangsungan hidup sel dalam bahan makanan dan memberikan manfaat kesehatan mereka dengan melindungi mereka dari kondisi buruk seperti suhu tinggi, stres, dan transit lambung. Beberapa mikroenkapsulasi. Yang pertama ada Prilink, merupakan metode berdasarkan pembentukan tetesan dari jarum menciptakan tetesan kecil atau mikrokapsul dengan dispersi ukuran rendah. Yang kedua ada penyemprotan, yaitu cairan mengalir melalui nosel udara atau cair menyebabkan meledak menjadi tetesan halus. Yang ketiga ada emulsifikasi. Cairan yang mengandung bahan yang akan dienkapsulasi dapat tersebar dalam cairan yang tidak dapat diubah untuk membentuk emulsi. Kemudian, produk roti prebiotik. Prebiotik didefinisikan sebagai bahan makanan yang tidak dapat dicerna secara enfisial, mempengaruhi inang dengan secara selektif, merangsang pertumbuhan atau aktivitas satu atau sejumlah bakteria di usus besar, sehingga meningkatkan kesehatan inang. Sebagian besar prebiotik adalah polisakarida tanaman, menjadi inulin dan RS yang paling banyak dipelajari sejauh ini. RS mengacu pada bagian pati yang dapat menahan pencernaan oleh amilase pankreas manusia di usus kecil di dalamnya, sehingga mencapai usus besar di mana mikrobiota akan mengangkutnya. Sumber RS yang paling penting adalah kacang-kacangan, biji-bijian, sereal, dan tepung. Mengenai inulin, telah digunakan sebagai pemanis rendah kalori, lemak pengganti, dan tekstur membaik dengan meningkatkan viskositas. Studi dalam produk roti prebiotik fungsional potensial. RS dapat dibentuk selama proses pembuatan kue atau selama penyimpanan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan RS dalam pembuatan roti, menambahkan jumlah tepung spelt yang berbeda, dan air di sepanjang waktu dan suhu kue yang berbeda. Penggunaan probiotik mencakup lebih dari kue dan roti. Produk simbiotik. Masa depan ke dalam pengembangan produk fungsional adalah kombinasi dari prebiotik dan probiotik dengan gagasan bahwa dalam proporsi dan jumlah yang tepat, manfaat kesehatan bagi konsumennya akan lebih besar daripada produk hanya termasuk satu dengan sendirinya. Saat ini, simbiotik sedang dikembangkan menjadi sebagai terapi daripada penggunaannya dalam produk makanan yang diformulasikan. Manfaat produk simbiotik. Yang pertama, simbiotik secara efektif mengurangi translokasi mikroba dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh pasien, yang dapat menyebabkan penundaan inisiasi terapi antiretroviral yang berusaha mengurangi biaya terapi terhadap HIV. Yang kedua ada meningkatkan kesehatan dengan mengurangi patogen karena peningkatan asam organik di dalam usus besar. Kesimpulan dan perspektif. Roti fungsional potensial dapat digunakan sebagai sistem pengiriman untuk prebiotik dan probiotik tanpa mengorbankan kualitas fisik atau penerimaan sensorial mereka. Konsumsi probiotik, prebiotik, dan simbiotik terkait dengan kesehatan manusia. Mengembangkan produk roti fungsional dan termasuk dalam makanan sehari-hari. Memberikan alternatif ke dalam pelestarian dan peningkatan kesehatan manusia. Penggunaan sumber tepung alternatif untuk pengembangan produk roti fungsional potensial tidak hanya memberikan rasa dan aroma yang berbeda, tetapi mereka juga dapat menarik bagi basis konsumen yang berbeda. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.